Ya. Tentu tentang azan dua kali ini khilaf di antara ulama ya. Ada di antara ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah, Abu Hanifah, Imam Malik, jumhur umumnya mengatakan bahwasanya azan Jumat cuma sekali. Diambil daripada sikap Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Juga Ali. Ya, ini melakukan azan Jumat cuma sekali. Azan Jumat cuma sekali. Jadi begitu sudah masuk waktu, naiklah Nabi SAW di mimbar, kemudian beliau salam, lalu azanlah. Itu sudah masuk waktu Jumat. Itu yang umum terjadi. Tapi di zaman Utsman bin Affan dilakukan azan dua kali. Utsman bin Affan melakukan azan dua kali. Azan yang pertama sekitar durasi ukuran 50 ayat selisihnya dengan azan yang kedua. Waktu itu dibahas oleh para ulama, kalau wilayah kaum muslimin di Madinah yang tadinya cuma ada sekitar Masjid Nabawi, tidak terlalu luas, ini sekarang meluas sampai ke Wadi Aqiq, lembah perbatasan wilayah haram. Maka butuh peringatan untuk hari Jumat. Maka Utsman bin Affan meletakkan beberapa orang muadzin. Muadzin di sini yang suaranya sudah sampai tidak kedengaran lagi, ada muadzin lagi di sana. Azan terus sampai ke ujung Madinah, karena belum ada pengeras suara seperti kita sekarang. Maka ini azan untuk memberikan peringatan saja. Ini mirip diambil hukum oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di azan subuh. Di azan subuh juga di zaman Nabi SAW ada dua kali kan. Azan sebelum masuk waktu, yaitu durasinya sekitar 50 ayat. Ya, kalau kita mungkin 40 menit ya, setengah jam atau 40-45 menit, baru kemudian azan kedua masuk waktu subuh. Maka ini juga teman-teman sekalian dilakukan bin Affan. Nanti azan kedua baru masuk. Intinya, kalaupun di wilayah seperti kita dalam mazhab Syafi'iyah, memang yang dipegangi adalah azan dua kali. Dan ini umum karena memang Utsman bin Affan juga dari bagian daripada Khulafaur Rasyidin yang harusnya kita hormati. Azan di hari Jumat itu memang di zaman Nabi SAW azan itu cuma satu kali di hari Jumat. Tetapi di zaman Khalifah Utsman, nanti silahkan baca sirah tentang beliau, itu orang-orang pada saat hari Jumat itu mulai terlena. Sehingga pada saat hari Jumat banyak orang-orang yang ada di pasar, banyak orang-orang yang ada di ladang, yang ada di kebun, itu mereka terlambat sholat Jumat. Jadi mereka telat. Karena itulah kemudian sahabat Utsman bin Affan itu menginisiasi apa ya? Beliau kemudian menganjurkan untuk adanya muadzin di tempat-tempat keramaian sebelum masuk waktu sholat Jumat. Maka dikirimlah muadzin di tempat-tempat keramaian, di pasar tadi, sehingga ada adzan awal di tempat keramaian. Nah, sehingga orang tahu, oh ini hari Jumat, ada adzan. Lalu kemudian mereka pulang. Dan inilah yang kemudian sampai sekarang itu adzan awal di hari Jumat itu masih diamalkan di sebagian orang. Termasuk kalau di Masjidil Haram itu juga ada adzan awal supaya orang yang tawaf berhenti. Nah, sehingga orang menyusun shaf untuk sholat Jumat. Nah, jadi ini adalah adzan yang disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan. Boleh enggak? Boleh. Karena sunnah itu selain sunnah Nabi ada namanya sunnah Khulafaur Rasyidin. Maka Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya engkau mengikuti sunnahku, termasuk juga sunnah Khulafaur Rasyidin. Itu dapat rekomendasi dari Nabi SAW. Maka apa yang dikerjakan oleh Khulafaur Rasyidin itu tidak bid'ah. Jadi apa yang dikerjakan oleh Khulafaur Rasyidin itu tidak bid'ah. Jadi kalau ada orang mengatakan pembukaan Al-Quran misalnya dianggap bid'ah, Nabi sudah mengatakan yang dikerjakan Khulafaur Rasyidin itu sunnah. Dan Khulafaur Rasyidin itu disebutkan kurun waktunya selama 30 tahun. Dan itu ada 4. Siapa? Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali radhiyallahu anhum. Maka apa yang mereka kerjakan itu adalah sunnah. Sehingga kalau pertanyaannya mana yang lebih kuat, semua kuat karena ada rekomendasi dari Nabi SAW. Maka silahkan yang cukup adzan pertama dan satu kali ya, dan satu kali saja kalau tidak ada hajat. Kalau karena ada hajat seperti di Masjidil Haram supaya orang tawaf berhenti ya adzannya 2 kali. Atau di tempat tambang misalnya batu bara, orangnya jauh-jauh pada belum istirahat mungkin. Nah,
diadani 2 kali. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ditambang tadi segera istirahat misalnya. Sehingga kalau diperlukan 2 kali, 2 kali. Kalau sekali, sekali. Ini adalah bagian dari sunnah Khulafaur Rasyidin. Sehingga tidak perlu diperdebatkan adzan sekali atau 2 kali. Yang sekali itu sunnah Nabi, yang 2 kali sahabat Utsman. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Hanya masalahnya kalau adanya di masjid bagaimana? Saya tidak tahu. Nah, kan kalau sekarang adanya di masjid. Nah, saya tidak tahu. Nah, begitu nggih? Nanti ndak jenengan takon meneh, lho saiki oleh adzan nang masjid. Nah, saya tidak tahu. Yang jelas adzan 2 kali di hari Jumat itu adalah yang disampaikan oleh sahabat Utsman. Yang pertama di keramaian, yang kedua di masjid. Nah, kalau di Masjidil Haram semua dua-duanya di Masjidil Haram, wong tawafnya di Masjidil Haram. Nah, kalau adanya tidak di pasar, di masjid bagaimana? Sekali lagi saya tidak tahu. Nah, nanti silahkan tanyakan sama yang tahu. Begitu di Malaysia. Maka di masjid itu buat imam 1, imam 2. Begini Ustaz, di Ujung Batu ini belum ada masjid yang azan 2 kali ketika sholat Jumat. Boleh nggak kami buat azan 2 kali waktu sholat Jumat? Azan 2 kali sunnah, azan 1 kali sunnah. Mana yang kami ikut Pak Ustaz? Alaikum bisunnati, ikut sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalau mazhab Syafi'i 2 kali azan. Ada nggak sholat qabliyah sebelum sholat Jumat? Sudah saya tulis di buku 37 masalah populer. 3 tahun yang lalu sudah dicetak. 12 eksemplar, 12.000 eksemplar sudah laku di seluruh Indonesia ini, sudah dibeli orang. Ada qabliyah Jumat. Baca baik-baik. Pada zaman Nabi SAW adzan Jumat hanya sekali. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar adalah sekali. Datang Sayyidina Umar adalah sekali. Waktu zaman Sayyidina Utsman ibn Affan, jamaah semakin banyak. Maka Sayyidina Utsman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Sayyidina Utsman memerintahkan untuk membuat adzan yang ketiga. Ketiga itu adzan itu 2 itu adzanen. Adzan dan iqamah disebut adzanen. Adzan ketiga menjadi tambah 1. Jadi adzan menjadi 3, 2 adzan 1 qomat. Mungkin sederhananya 2 adzan. Jadi adanya 2 adzan itu adalah pada zaman Sayyidina Utsman ibn Affan, bukan pada zaman Nabi. Tapi ingat Sayyidina Utsman itu siapa? Sayyidina Utsman adalah termasuk golongan orang yang disebut Rasulullah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kau memegang sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Enggak perlu kita sok misalnya menantang Sayyidina Utsman atau menyalahkan Sayyidina Utsman. Kalau tidak pakai adzan, tidak pakai adzan, sudah. Akan tapi kalau mengatakan Sayyidina Utsman tidak benar, ini salah. Sayyidina Utsman adalah benar. Karena apa? Di saat Sayyidina Utsman menyuruh adanya adzan, pertama adzan itu ada di saat khatib di atas mimbar. Waktu masuk zuhur, khatib di atas mimbar ada adzan, 1 adzan. Kemudian setelah itu di saat jamaah semakin banyak, Sayyidina Utsman minta zawra itu tempat dekat dengan keramaian atau dekat pasar. Itu untuk disuarakan adzan. Disederhanakan sekarang mungkin dengan menara agar orang itu mendengar kalau sudah masuk waktu zuhur, waktu Jumat. Kemudian kata Imam Qastolani bahwasanya di saat itu sahabat Nabi tidak ada yang ingkar satupun dengan 2 adzan yang diadakan Sayyidina Utsman bin Affan. Yang maknanya adalah di samping itu adalah sunnah khulafaur rasyidin, begitu juga adalah menjadi ijma, semakin seperti menjadi ijma sukuti. Ijma sukuti adalah ijma kesepakatan para ulama yang ada pada zaman sahabat Nabi tapi tidak diucapkan, namanya ijma sukuti. Ini adalah kisahnya. Kemudian setelah itu dari kisah ini difahami oleh para ulama. Hasilnya adalah 4 madhab mengatakan adzan 2. Kalau ada yang adzan 1, insya Allah diterima oleh Allah. Akan tapi tidak perlu sombong lah. Alasannya ini yang dilakukan Rasulullah, yang 2 bukan Rasulullah. Kenapa harus begitu? Sayyidina Utsman adalah ahli neraka. Sahabat Nabi merasa itu ahli neraka. Kita sering sekarang dikuasai dengan kesombongan ini. Seolah kita bisa melebihi Sayyidina Utsman bin Affan. Ada maksud. Dan sahabat Nabi lebih tahu tentang syariat daripada kita. Sahabat diam semuanya, tidak ada yang ingkar dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan saat memerintahkan untuk adzan 2. Maka kalau kita kembali kepada adzan 2 ini, lihat menjalankan sunnah Nabi dan sunnah Sayyidina Khulafaur Rasyidin. Sunnah Nabi apa? Nabi merintahkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Sunnah Nabi adalah adzan. Kemudian sunnah Khulafaur Rasyidin
sudah Sayyidina Uthman bin Affan. Artinya apa? Ya sesuai dengan yang dikatakan para ulama, yang lebih tepat, yang lebih istimewa adalah adzan 2. Adzan 1 benar, ya benar. Kan pertanyaan yang lebih bagus begitu ya, ikut Khulafaur Rasyidin, ikut Nabi. Kalau adzan 1 ikut Nabi, ya benar-benar. Yang nggak boleh adalah sombong lalu merendahkan salah satunya, tidak dibenarkan. Jadi 4 madhab 2 adzan.